Oke, jumpa lagi di Total Politik. Kali ini kita masuk ke kabar politik episode yang sudah puluhan, sudah banyak sekali. Kita kembali menghadirkan seorang narasumber yang ikut terlibat di dalam dalam kabar politik awal-awal dulu, episode satu digit gitu. Nah, kalau di dalam agama itu nih generasi awal lah, yang udah kayak sahabat Rasul gitu. Sabikunal awalun. Ya, sabikunal awalun gitu. Nah, jadi kita kembali membahas tema yang sama gitu ya, yang mirip-mirip dengan diskusi di Total Politik sebelumnya. Kita pernah membahas soal politik Arab Saudi dan juga penyelenggaraan haji ketika menghadapi wabah. Nah, hari ini saya udah kedatangan lagi Om Dadi Darmadi. Terima kasih Om, udah datang Om. Terima kasih sama-sama. Ya, kemarin Om, karena Om Dadi ini teman orang tua saya gitu ya, jadi ada beberapa kawan yang mengkritik katanya saya terlalu sopan mewawancarai Om. Waduh, gitu ya. Ini apa harus panggilnya Om sama keponakan lagi? Kayak Paman Sap, Paman Sap. Jadi Paman Sap itu salah satu orang yang mengkritik, Luar katanya biasa, Paman Sap. kalau Ari Putra sopan itu nggak menarik, katanya. Ya gimana ini temannya orang tua, gimana kan? Nggak mungkin nggak sopan. Oke Om Dadi. Nah kita bicara soal haji. Baru-baru ini kan Menteri Agama sudah mengumumkan sendiri bahwa penyelenggaraan haji di Indonesia ini, penyelenggaraan haji dari pemerintah Indonesia tahun ini itu ditiadakan. Di sebuah di tulisannya Om Dadi di Jawab Pos dikatakan bahwa keputusan ini adalah keputusan yang bijak namun tidak ideal. Nah, gimana nih Om? Penjelasannya Om. Kenapa itu tidak bijak, dianggap bijak tapi tidak ideal gitu? Kita deduktif. Iya. Oke, begini Ari. Jadi saya bilang ini sebagai sebuah kebijakan bijak itu dalam pengertian bahwa kebijakan ini sangat jelas kelihatan semangat besarnya itu adalah ingin menyelamatkan nyawa manusia. Ya, ingin buat satu kebijakan yang itu berat diambil, pahit dirasakan gitu. Tapi ini untuk kebaikan bersama gitu loh. Menteri Agama kan mengatakan demikian di dalam penjelasan dan argumennya bahwa ini adalah kebijakan pahit dan sulit diambil, tapi apa boleh buat, kira-kira demikian ya. Takut wabah corona ini tidak bisa membaik, dan memang sampai sekarang masih demikian adanya, baik itu di Arab Saudi maupun di Indonesia. Jadi keputusan ini harus diambil, jangan sampai gara-gara kita memberangkatkan jamaah haji nanti malah pulang-pulang menjadi wabah yang lebih besar. Ini adalah penyelamatan kemanusiaan, kira-kira begitu. Nah, saya dalam poin itu menganggap ini adalah kebijakan yang bijak. Gitu. Ini diharapkan oleh banyak pihak, termasuk kalau Ari lihat dan kawan-kawan dengar ya, dalam diskusi kita bulan lalu ya. Ya, bulan lalu. Di awal-awal isu ini menggelinding, saya sudah katakan bahwa saya tidak akan kaget jika sekiranya baik itu pemerintah Arab Saudi sendiri yang mengambil keputusan atau pemerintah Indonesia, haji ini ditiadakan, dibatalkan keberangkatan. Tapi kan pemerintah Arab Saudi sendiri belum mengumumkan Om, bahwa mereka... memang sampai saat ini jadi kayak dibikin ngambang gitu. Ya. Sebenarnya kopling gantung. Ya, betul. Jadi karena pada dasarnya semua stakeholder haji di Arab Saudi sebenarnya udah siap. 2 bulan, 3 bulan sebelumnya kan terkena badai wabah ini, lalu mereka kalang kabut, tapi mulai siap-siap, dan makanya masjid di Nabawi udah mulai dibuka, di masjid di berbagai kota udah dibuka.
Ini dalam rangka itu saya kira. Tapi ya otoritas tertinggi di Arab Saudi masih belum berani mengambil kesimpulan. Dan saya kira Saudi pasti seperti yang saya bilang sangat hati-hati kalau soal security, soal keamanan ini. Tidak ikut ini. Nah di situ yang saya bilang kebijakannya meskipun bijak tapi tidak ideal dalam pengertian Saudi belum membuat keputusan, kok Indonesia udah ngambil keputusan duluan. Negara-negara lain seperti Singapura yang lebih awal ya, Indonesia mengambil keputusan. Yang ideal adalah bahwa baik itu si host ya maupun si tamu yang datang ke sana, tuan rumah tamu yang datang ke sana itu sama-sama membuat satu keputusan bersama. Ya, gitu. Ngumuminnya bareng-bareng lah. Saya katakan tidak ideal. Ya, tapi ini kan nggak ada koordinasi ya artinya antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi gitu ya. Kan ini udah dekat saya aja berani nih. menyebut nggak ada koordinasi. Komunikasi pasti jalan sih, Rik. Ya. Pasti. Orang Indonesia punya perwakilan di sana, ada KBRI, ada duta besar. Itu cukup aktif saya lihat, konjen juga di sana dan tentu saja ada konsul haji ya istilahnya. Ya. Orang Indonesia yang mewakili jamaah Indonesia dan pemerintah dalam soal haji, Kementerian Agama, itu ada orangnya di sana yang terus komunikasi. Tapi sampai detik-detik terakhir yang ditunggu tanggal 1 Juni kalau tidak salah, Arab Saudi tidak berani memberikan keputusan apapun. Ya, benar. Kali-kali loh, dari pertengahan Mei saya kira, ditunggu 20 Mei katanya mau diumumkan, akhir Mei mau diumumkan, awal Juni mau diumumkan, tidak ada. Akhirnya pemerintah saya kira mengambil satu kebijakan ini. Karena ini terkait dengan berbagai hal ya, persiapan keberangkatan dan seterusnya. Karena Indonesia adalah negara paling besar, oleh karenanya resikonya juga tidak kecil, dan juga negara paling jauh, jangan salah. Keberangkatan. Paling apa Om yang kedua? Paling jauh. Oh, paling jauh ya kita ya. Makanya kebiasaannya tuh sebulan sebelum musim haji, puncak haji dimulai, Indonesia berangkat jamaah hajinya sebulan sebelumnya. Kalau 25 Juli misalnya mulai puncak haji, maka 25 Juni itu orang Indonesia, jamaah haji Indonesia udah diberangkatkan ke sana. Karena itu kan soal pengaturan 200 sekian ribu jamaah haji, lalu diaturlah keberangkatannya kapan, kepulangannya kapan. Oke, berarti memang challenge-nya Indonesia itu sendiri paling besar nih kayaknya ya kalau dalam pasti. Secara kuantiti. Dari waktu ke waktu, dari tiap tahun selalu. Kira-kira Om, apa yang membuat pemerintah Arab Saudi ini masih berhati-hati gitu dalam mengeluarkan keputusan? Ini kan udah nggak lama lagi nih harusnya nih, kita udah mulai pembekalan jemaah haji, udah mulai jalan kan harusnya kan tahapannya. Persis. Saya hanya bisa menduga-duga saja dari berbagai indikasi bahwa pertama, otoritas tertinggi di bidang haji di Arab Saudi yaitu Kementerian Haji itu sejak awal puasa sudah mengatakan bahwa tolong negara-negara jangan dulu bikin deal tentang transportasi, akomodasi, catering, macam-macam dengan pihak Saudi karena haji kita belum pasti. Kedua, meskipun demikian, pemerintah Arab Saudi bilang stakeholder haji kita, pengusaha haji, transportasi, jasa macam-macam, itu sebenarnya udah siap. Cuman COVID-19 yang masih mewabah di Saudi ini masih belum kunjung membaik. Bahkan sampai hari ini, saya ngecek tadi di Ometer itu, Arab Saudi itu udah 95.000 kasus positifnya. Indonesia 30 sekian ribu kan positifnya. Jadi padahal waktu akhir April, saya ingat itu, posisi Indonesia dengan Arab Saudi itu masih kira-kira bedanya hanya beberapa ribu. Tapi Arab Saudi langsung melonjak tajam. Meskipun mereka karena udah menggunakan rapid test yang sangat banyak dan PCR yang sangat banyak ya, jadi mereka bisa
lebih mengecek lebih banyak lagi sampel-sampel di masyarakat. Tapi kira-kira belum kunjung membaik sehingga sampai hari ini Mekah masih belum dibuka untuk umum, masjid Masjidil Haram. Masjidil Haramnya, Nabawi sudah dibuka, tapi per 9 jam yang lalu saya ngecek tadi di berita, Arab Saudi sudah memperpanjang lockdown 2 pekan ke depan gara-gara kemarin dibuka itu ternyata langsung melonjak tajam lagi kasusnya. Jadi ini sebuah pertimbangan yang sangat berat untuk dibuat oleh Arab Saudi, jadi haji atau tidak. Oke, nah kembali ke Indonesia, Om. Juga terjadi keputusan Kementerian Agama ini dinilai prematur oleh DPR ya. Dari tulisan Om Dadi juga saya baca bahwa ada 2 nama paling enggak itu Kang Aceh dan Kang Yandri mengkritisi gitu ya, dari fraksi PAN dan Golkar mengkritisi keputusan dari Kementerian Agama ini. Kira-kira itu karena apa ya? Keputusan sepenting ini tidak melalui regulasi mekanisme yang baik gitu berjalannya. Kira-kira karena apa Om Dadi melihatnya, Om? Ada kepentingan apa gitu Kementerian Agama untuk mengumumkan itu segera gitu? Ini saya sebetulnya agak kaget juga, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memutuskan hal ini ternyata tanpa berkonsultasi dulu di saat-saat akhir untuk finishing touch kira-kira gitu ya, untuk kebijakan yang sepenting ini gitu. Penting karena ini jarang-jarang terjadi kan, meskipun ini bukan kali pertama buat Indonesia, apalagi buat negara lain, tapi ini jarang terjadi. Nah, dan pasti banyak yang kecewa. Para jamaah haji itu banyak sekali yang kecewa, meskipun paham kalau dikomunikasikan dengan persuasif ya. Nah, saya tidak mengatakan prematur keputusan ini, tapi saya melihatnya kurang sempurna lah di saat-saat akhir, sesuai perjanjian yang saya baca dengan Komisi 8, Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI itu harusnya keputusan apapun yang akan diambil yang terakhir kali itu tetap harus dibicarakan bersama gitu. Itu yang saya dengar dari penjelasan Komisi 8, dalam hal ini Kang Aceh dan juga Mas Yandri. Penjelasannya seperti itu. Tapi mungkin pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama punya argumen lain bahwa secara undang-undang memang ini sudah kewenangannya Menteri Agama untuk bisa final say gitu ya kira-kira. Bilang ya ini wewenang saya lah kira-kira untuk mengatakan itu. Nah dalam hal ini saya kok merasa bahwa di luar ketidakpuasan dari pihak DPR RI, saya sebagai warga biasa aja menganggap bahwa untuk kepentingan publik yang sepenting ini, ya harusnya at least ada komunikasi lah gitu, at least ada pembicaraan gitu. Se-urgent apapun, misalnya Ari mau mengumumkan sesuatu, Ari adalah orang yang punya wewenang untuk mengumumkan sesuatu. Sementara Ari tahu stakeholder yang akan diputuskan itu banyak. Ya bicara dengan beberapa pihak ya kan. Apa susahnya misalnya telepon atau apa, kan Komisi 8 tidak terlalu banyak orangnya yang mungkin bisa ngobrol. Sehingga apa? Sehingga beban pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama suatu saat nanti digugat atau dipertanyakan atau apa, lembaga-lembaga atau badan-badan lain di pemerintah dan tata negara di Indonesia ini itu juga bisa membantu menjelaskan. Kalau saya sih sebetulnya bukan hanya soal DPR RI ya, yang saya lihat agak urgent itu adalah bagaimana pemerintah harus juga secara baik dan mungkin persuasif berusaha mengkomunikasikan hal ini lewat tokoh-tokoh agama yang bisa menggunakan agama loh, Ri. Ya kan? Kan kayak gini, contohnya saudara kita atau kakek nenek kita yang baru punya kesempatan tahun ini setelah belasan tahun naik haji, lalu tiba-tiba nggak bisa berangkat haji,
kecewa, belum tentu tahun depan dia masih ada. Iya. Ya kan? Belum tentu tahun depan kesempatannya masih ada. Ini adalah pertaruhan yang luar biasa buat orang-orang. Nah, penjelasan agama yang bisa lebih masuk ke situ. Tokoh-tokoh agama diperlukan. Jadi kalau Clifford Geertz mengatakan dulu kiai atau ulama itu adalah sebagai broker. Iya kan, sebagai cultural broker itu artinya penyambung lidah, penyampai yang bukan dilakukan oleh lembaga resmi pemerintah, tapi dia harus dia mesti punya strategi kultural gitu ya, Om ya, kepada. Betul. Sehingga saya membayangkan ketika diumumkan lewat telekonferensi pada 2-3 hari lalu, pada 2 Juni ya kemarin itu ya, hari lalu itu, saya membayangkan betapa pentingnya itu dihadirkan representasi dari otoritas keagamaan di Indonesia, representasi dari otoritas tata negara, undang-undang Indonesia, DPR RI, mungkin Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, bareng-bareng gitu loh. Ya karena ini kan kebijakan yang multisektoral kan sebenarnya, Om ya, bukan berjalan sendiri gitu. Persis, multi layer, berlipat-lipat, dan itu stakeholdernya banyak sekali. Ya. Mulai dari pengusaha kakap sampai kaki lima. Ya, kaki lima di Tanah Abang gitu kan. Yang saya istilahkan di dalam tulisan saya itu mulai dari perusahaan selevel Garuda Indonesia, sampai tukang jahit mukena dan baju dipakai oleh jamaah daerah-daerah. Itu semua Ya, pasti dampak ekonominya untuk Indonesia sendiri juga bakal terasa kan, dan itu harus diantisipasi kan sebenarnya kan, kalau ada komunikasi yang baik di antara stakeholder ini. Nah, ini nih Om, ada isu lain yang muncul juga nih, tapi saya nggak lihat dari tulisan Om Dadi, tapi gini, karena kan kebiasaan di Indonesia ini kalau ada satu kebijakan yang cukup, ya katakanlah bijak dan tetapi tidak ideal ini, menggelindingnya kan cepat kemana-mana gitu ya. Ya. Nah, saya lihat berita soal dana haji. Nah, ini juga sempat heboh gitu ya. Itu sebenarnya dulu kan pernah heboh soal dana haji dipakai buat infrastruktur gitu misalnya. Dulu kan sempat heboh juga tuh soal itu. Nah, ini gimana nih dana haji yang tahun ini tuh jadinya, Om? Kalau dalam konteks sekarang itu situasi hari ini tuh pemerintah udah ada menyampaikan atau belum? Kalau belum, idealnya itu seperti apa seharusnya gitu? Iya, inilah repotnya di Indonesia ya. Kadang-kadang kan tidak ada pembatalan haji, Ya. Jangankan ada pembatalan haji, adem-adem aja jamaah haji berangkat. Heboh terus. Dananya sekarang gitu loh. Buat infrastruktur. Inilah yang saya bilang perlu kepekaan luar biasa mengambil kebijakan ini untuk berpikir jauh ke depan tentang berbagai hal. Ya, saya sempat membaca sih itu pertanyaan di sekitar dana haji itu. Ini kita berangkat, jamaah haji tidak diberangkatkan, berarti dana hajinya mau dikemanain dong gitu kan, apa? Ya, gitu atau untuk apa macam-macam ya kan. Ini ini heboh banget. Tapi menurut saya Pak Menteri Agama ditambah lagi Om, konteksnya adalah Pak Jokowi bukanlah pemimpin yang begitu dicintai di kalangan dalam tanda kutip ya segmen pemilih Islam gitu kan. Nah, makanya makin panas gitu rasanya. Dua faktor itu. Pertama faktor dana haji yang selalu menjadi sumber kritik yang mudah gitu. Kedua yaitu aspek politik di mana pemerintahan Pak Jokowi ini selalu
dikritik habis kalau terkait soal kebijakan umat Islam. Nah, dan haji adalah par excellence gitu kan. Iya, double punch. Umat Islam itu. Tapi saya melihat agama waktu itu udah memberikan indikasi yang kuat bahwa sebetulnya tidak terlalu berdasar lah tuduhan jika sekiranya dana haji ini mau dipakai buat memperkuat rupiah atau apa, karena dia bilang dalam tempo sekian hari, mungkin sekitar 9 atau 10 hari itu dana haji sejak dibatalkan udah mulai bisa diproses untuk diambil. Jadi misalnya kalau Ari tahun ini udah bisa ngambil porsi haji dan berangkat tahun ini naik haji, lalu udah melunasin, nah dana pelunasan yang udah diberikan kepada pemerintah itu bisa ditarik lagi. Ya, artinya mau diambil pakai buat kegiatan apa, memperkuat rupiah apa, uangnya bisa diambil lagi dalam tempo beberapa hari gitu. Meskipun menurut saya itu pemerintah harusnya tidak terlalu takut lah untuk masalah-masalah kayak gitu, karena menurut saya justru itu akan menimbulkan masalah baru nanti di kemudian hari kalau nanti para jamaah haji yang harusnya udah berangkat nih tahun ini, lalu karena uangnya lalu diambil lagi, nanti dia merasa entitled atau berhak untuk pergi tahun depan, tiba-tiba karena satu dan lain hal dia tidak bisa terdaftar kembali atau dia bisa melunasi kembali, lalu kemudian jamaah haji yang lain yang harusnya berangkat tahun 2021 juga pengen berangkat tahun 2021, itu jadi numpuk tuh masalahnya. Antara orang yang udah berangkat lalu membatalkan sama orang yang mau berangkat lalu kemudian diundur. Ini saya pikir ini repot sekali. Jadi harusnya itu dibiarkan dulu lah hal-hal seperti itu, nanti biarkan lihat dinamika di masyarakat apa mereka mau ngambil uangnya atau tidak gitu. Ya. Daripada nanti kan udah dipersilahkan kan, kalau dari tulisannya Om Dadi udah dipersilahkan. Udah dipersilahkan. Tapi nggak akan ada jaminan kan pasti kan? Iya, nggak ada jaminan untuk. Nah, makanya saya meminta kepada pemerintah itu untuk fokus aja. Fokus yang angkat ini udahlah, jangan diganggu gugat gitu. Jangan sampai ini. Nah, kalau nanti misalnya syukur-syukur dapat kuota tambahan dari pemerintah Saudi, nah orang-orang yang sebagian mungkin tahun 2021 harus berangkat, kalau memang dapat kuota ya mereka bisa berangkat. Oke. Nah, Om, kalau Om Dadi sendiri ngelihatnya ini dari sisi Indonesia ya, dari sisi Saudi gimana nih melihat perekonomian mereka dengan tadi kan kita udah jelasin tuh ada tukang jahit di Tasik gitu yang juga terdampak dengan jahitan baju koko dan mukena. Nah, di Saudi sendiri gimana, Om? Dampaknya akan seperti apa tuh? Wah, ini dampaknya luar biasa. Makanya minyak lagi hancur kan? Minyak lagi hancur, kemudian secara politik Saudi banyak dikritik, ya kan, kebijakannya menyerang Yaman dan macam-macam. Kemudian ada kasus pembunuhan Jamal Khashoggi dan yang lain-lain. Umrah sudah ditutup sejak 3 bulan yang lalu. Ini berat sekali. Karena apa? Karena beban pemerintah Arab Saudi untuk mensuplai berbagai kebutuhan warganya, kemudian mensubsidi berbagai kebutuhan pokok, ini semakin berat, sementara pemasukan tidak ada. Sehingga menurut saya memang pada dasarnya Arab Saudi ingin haji ini tetap dilakukan. Alasan yang sangat bisa kita pahami sebagai negara yang harus istilahnya stimulating di ekonomi kan, bills untuk menggerakkan roda-roda ekonomi ini ya harus tetap jalan, karena ini bisnis dari sisi ekonomi dari turisme keagamaan termasuk haji dan umroh ini itu bisa mensuplai minimal 10 dan diperkirakan sampai 20% dari total keuangan Arab Saudi per tahunnya. Coba Anda bayangkan kalau dalam 1 tahun itu tidak ada, berapa dampak yang akan 20% ya? Kalau sampai 20%, iya. Belum lagi multiplier efeknya kayak apa gitu kan? Multiplier efeknya. Maka saya kira tekanan dari para stakeholder jamaah haji ini, pengusaha hotel,
pengusaha transportasi, berbagai sektor informal yang ada di Arab Saudi itu pasti keras sekali dan kencang sekali pada otoritas Saudi. Tapi otoritas Saudi juga dia mungkin masih menunggu-nunggu sampai waktu yang terakhir banget. Kira-kira masih enggak nih gitu. Sampai injury time dia main terus ya berarti. Sampai injury time. Betul, sampai injury time. Saya kira kalau perlu ada extra time, dia mainin extra time juga nih kalau perlu nih. 2 kali 20 menit. Adu penalti juga nggak apa-apa. Adu penalti atau ada golden goal ya kan. Waduh. Dan Indonesia nggak bisa sampai menunggu sampai injury time. Kira-kira gitu. Iya. Dalam bahasa populernya itu. Indonesia simply nggak bisa nunggu sampai injury time, pertandingan ini dilanjutkan atau tidak. Indonesia pull out game. Iya. Lempar handuk aja. Gitu. Iya. Berarti faktor inilah yang paling mempengaruhi kenapa Saudi sampai detik ini belum mengumumkan berarti ya Om ya. Karena saya kira itu. Karena kalkulasinya juga tekanan dalam negeri juga alternatif funding mereka semakin tidak ada gitu ya. Dan ini kan jualan utama mereka kan sebenarnya. Pasti. Di tengah merosotnya harga minyak dunia hari ini gitu. Nah, dan ini Om, kalau kita lihat juga tadi Om Dadi sempat singgung bahwa Indonesia itu negara terjauh gitu ya dari Saudi. Dan kalau kita lihat mungkin nggak ada alternatif policy dari pemerintahan Arab Saudi misalnya kita buka nih tapi cuma buat Timur Tengah aja gitu misalnya karena perjalanannya lebih gampang, kita ngeceknya lebih mudah gitu kayak sekarang lah MUI ya yang ngeluarin kebijakan soal sholat Jumat 2 shift gitu kan. Shift 1, shift 2 nih. Kalau sholat Jumat kan udah ada kebijakan itu. Nah ini gimana? Mungkin nggak ada alternatif seperti itu? Mungkin dari sejarahnya penyelenggaraan haji dulu gitu kan sampai dan mungkin diambil oleh pemerintahan Arab Saudi hari ini gitu loh. Sangat mungkin. Jadi haji dilokalisir hanya untuk negara-negara tertentu yang dianggap aman, misalnya negara-negara Teluk gitu, atau negara tetangga yang masih mungkin, atau bahkan bisa jadi hanya diperuntukkan bagi warga Saudi sendiri atau orang-orang yang sudah aman. Sangat mungkin itu kan dilokalisir kayak di komplek kita misalnya ada masjid dibuka, mohon maaf masjid udah dibuka tapi hanya untuk warga setempat dulu gitu. Karena menjaga keamanan dan kesehatan masing-masing kita harus hati-hati. Jadi sangat mungkin. Jadi mungkin pesertanya mungkin instead of 2 juta, 2,5 juta seperti biasanya mungkin hanya diikuti sekitar misalnya 20-30% dari jamaah itu mungkin hanya sekitar beberapa ratus ribu memungkinkan. Meskipun saya masih ragu soal itu. Karena sampai sekarang saya masih belum melihat adanya prosedur protokol berhaji di masa pandemi. Iya. Hanya soal physical distancing ya kan, kalau jaga jarak 1 meter minimal. Gimana ya kan? Mau cium hajar aswad mau jarak 1 meter? Gimana coba? Tawafnya mau pakai gantar? Gimana coba mau pakai? Simply itu luar biasa. Jadi berapa banyak yang harus dikerahkan askar atau Satpol PP atau apa Indonesia untuk mengerahkan jamaah karena susah sekali gitu. Jadi harus diperketat mungkin kayak misalnya kayak ini kayak di supermarket kita kali ya. Ukurannya sekian kali sekian, maksimum yang bisa masuk sekian puluh orang, sehingga yang lain antri. Mungkin kalau mau oke. Tapi sampai sekarang kita belum melihat
adanya prosedur yang Oh, seperti itu. belum ada ya pemerintah Arab Saudi Belum ada. mewacanakan gitu. Saya belum membaca sampai hari prosedur itu. Kalau MUI kan sudah membuat tuh sama Kementerian Agama prosedur beribadah di rumah ibadah atau di masjid atau di musola atau di apa menurut prosedur COVID-19. Ya kan? Masuk cuci tangan, pakai sabun selama 2 hari. Fikih COVID. Fikih COVID tidak. Kemudian dicek dulu suhu tubuh berapa. Coba berapa banyak tuh alat untuk pendeteksi. Kalau jamaah haji yang nggak usah ratusan ribu, puluhan ribu aja gimana. Nah ini hal-hal yang sangat sulit. Belum lagi kalau misalnya orang itu datang dari luar kota atau luar negara. Kalau dalam dalam protokol resmi kan nggak usah jauh-jauh. Waktu kemarin mudik aja kan di Indonesia 14 hari begitu kedatangan ke daerah baru dia harus harus karantina. Harus karantina, kan? Ya. Ini haji mulai berapa minggu lagi? Gitu. Iya. Dan belum ada pengumuman loh. Jadi karantina yang bahkan saya lihat di Twitternya Prof Aso itu dia membuat prosedur sholat Jumat yang ini dia gambar denah masjid dengan prosedur COVID tuh kayak begini katanya. Wah, keren. Ada nomor-nomornya. Prof Aso tuh keren. Ada nomor-nomornya. Pintu masuk, pintu keluar gitu. Ada nomor-nomornya. Betul. Harusnya begitu. Jadi masalah agama dan protokoler beragama nih sekarang bukan hanya urusan DKM masjid, Rik. Ahli planologi dan sosiolog keren seperti Prof Aso. Gitu loh. Ahli bencana beliau itu. Luar biasa. Nah, betul. Jadi dari perspektif mitigasi bencana gitu. Ini menimbulkan itu, jangan sampai ibadah nih menimbulkan itu. Bener ya. Banget. Ya berarti memang sebenarnya untuk pemerintah Arab Saudi sendiri mereka mungkin juga masih research soal opsi-opsi itu mungkin ya Om ya. Pasti. Ya karena belum masih berapa minggu lagi nih harus jalan kan? Betul. Ya. Yang heran Rik, kalau boleh saya menyampaikan keheranan saya, sejauh ini juga belum terdengar adanya keputusan-keputusan baik itu dari otoritas representasi umat Islam atau negara-negara Muslim di dunia ya lewat OKI misalnya, atau dari otoritas kesehatan dunia seperti WHO terkait haji ini. Saya belum melihat apakah mereka menunggu diminta dulu oleh Arab Saudi atau mereka melakukan kajian atau gimana. Saya belum, ini kaget juga saya. Kalau yang independent researcher kan seperti beberapa orang sudah menuliskan, termasuk kita udah menyampaikan hal ini kan, Rik. Total politik udah dari awal ini. Ya. Kemudian profesor dari Notre Dame, Profesor Ibrahim Musa, kawannya Mas Syafiq dan kawannya Mas Munim Siri, kawan kita juga. Dia kan sudah menyampaikan di New York Times bahwa sebaiknya haji tahun ini dibatalkan. Sudah di New York Times tuh dengan argumen-argumen. Ini lembaga resmi belum ada yang berani kayaknya ya. Ini makanya pemerintah Indonesia ini bisa dibilang cukup progresif juga untuk kali ini berarti ya Om ya. Dalam hal ini kita patut apresiasi dan patut jangan-jangan mereka mendengar obrolan kita nih. Mendengar ke anak muda, aspirasi anak muda nih. Oke Om Dadi, semoga saya tampak tidak terlalu sopan wawancara Om Dadi. Nggak ada sebetulnya ini kita sehari-hari kita memang begini, bukan sopan atau nggak sopan, kita Terima kasih Om penjelasannya Om. Nanti kalau ada update lagi kita mau minta tolong lagi sama Om Dadi nih untuk siap. Kalau ada update terbaru soal haji dan selamat dengan title barunya peneliti haji dan umroh.
Dijawab Mas Itu Eman. bisa-bisanya kawan-kawan media aja itu. Ini apa-apa. Oke. Peneliti haji dan umroh boleh juga. Ini di Total Politik ada kawan kita, Gege Rianto namanya, mau menjadi pengamat Luhut Binsar Panjaitan. Lebih spesifik lagi. Itu lebih spesifik lagi itu. Waduh, luar biasa, top. Aduh. Oke Om Dadi, terima kasih banyak Om. Sampai jumpa lagi di Makasih, Total Politik sama-sama. berikutnya. Makasih Ari, salam buat teman-teman semua ya. makasih, Om. Makasih. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.